Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di tanggal 7 September 2025 ini? Saya harap teman-teman baik dalam keadaan baik sedang menonton video ini. Guru pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti sosok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan sosok ibu guru terviral sepanjang bukan Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Baik teman-teman, hari ini tanggal 7 September 2025, hari Minggu, dan berketepatan saya baru pulang berkegiatan silaturahmi yaitu arisan dengan jarak tempuh pergi 1 jam lebih ya, naik kereta, dan pulang 1 jam lebih juga dalam keadaan hujan. Tadi ini basah ya, agak lembab lah ini sedikit. Nggak basah sih, lembab-lembab sedikit aja karena tadi pakai jaket. Oke teman-teman, tema yang ingin aku angkat ya, abdahkah masa bodoh ala Ummu Sayyidah Aisyah? Bagaimana cara masa bodoh ala Ummu Sayyidah Aisyah? Tanda tanya. Oke teman-teman, kita jawab langsung aja, tidak ada ya. Tidak ada sifat masa bodoh Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu, tapi istri Nabi ya. Kenapa tidak ada? Karena istri Nabi itu terkenal dengan kecerdasan dan keilmuan, keluasan ilmunya. Beliau nggak akan mungkin masa bodoh atau acuh tak acuh ya teman-teman. Tapi bagaimana sikap Aisyah ketika Ummu Aisyah ketika menghadapi masalah? Misalnya ketika kita berkehidupan selama ini, apakah kita pernah difitnah atau dikatakan buruk atau dikatakan yang tidak semestinya itu kata-kata untuk kita? Jadi kita akan sedikit membahas ya, bagaimana sikap Aisyah ketika hal itu terjadi kepada beliau ya. Sikap Aisyah yang dilakukannya yaitu melakukan ketenangan, aktif terhadap perkataan atau bodoh, bukan yang masuk bodoh yang sesuai dengan judul, tapi sikap ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang kurang mengenakan, seperti kasus hadis al-ifki, yaitu tuduhan palsu. Ini adalah contoh paling nyata. Aisyah dituduh melakukan perbuatan keji. Tuduhan ini sangat menyakitkan, namun Aisyah tidak membalas dengan amarah dan dendam. Ia tetap tenang, bersabar, dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Beliau yakin bahwa Allah akan membersihkan namanya. Sikap ini menunjukkan ketakwaan dan keikhlasan yang tinggi, bukan sikap masa bodoh. Yang kedua, sikap terhadap ujian hidup. Aisyah seperti istri Nabi lainnya, pernah menghadapi masa-masa sulit dan kekurangan. Namun ia tidak pernah mengeluh atau merendahkan diri. Beliau tetap ridho dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Ini menunjukkan sikap ketidakbergantungan pada dunia dan fokus pada akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Tidak bergantungan pada dunia dan fokus pada akhirat. Yaitu dalilnya sikap-sikap yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad, bukan semata-mata karena karakter pribadi Aisyah. Ya, ada dalil Al-Quran tentang sikap tidak reaktif dan memaafkan, ya teman-teman. Allah berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka jika Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis Al-Quran An-Nur ayat 22. Ayat ini turun berkaitan dengan kasus hadis al-ifki, di mana Abu Bakar ingin berhenti memberi nafkah kepada kerabatnya yang ikut menyebarkan fitnah tentang Aisyah. Ayat ini mengajarkan untuk memaafkan dan berlapang dada, sebuah sikap yang sangat indah dicontohkan oleh Aisyah. Yang kedua, dalil tentang bertakwa kepada Allah. Aisyah menyerahkan semua urusan kepada Allah saat fitnah menimpanya. Ini sejalan dengan firman Allah,
Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Sikap Aisyah menunjukkan keyakinan penuh bahwa Allah akan membela dan mencukupkan kebutuhan baik secara fisik maupun spiritual. Jadi teman-teman, di dalam dua dalil ini bahwa kita diminta untuk tidak marah dan berusaha bersabar terhadap dirinya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memaafkan. Yang ketiga, dalil tentang kesabaran. Sikap Aisyah juga selaras dengan banyak Al-Quran yang seperti sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Kesabaran Aisyah dalam menghadapi fitnah adalah manifestasi dari keyakinan ini, di mana ia tahu bahwa pahala dari kesabarannya sangatlah besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sikap Aisyah bukanlah masa bodoh dalam arti acuh tak acuh, melainkan manifest dari iman yang kuat, kesabaran, ketakwaan, dan keikhlasan yang mendalam. Beliau mengabaikan hal yang tidak penting seperti fitnah dan ucapan-ucapan buruk karena fokusnya adalah ridha Allah dan kebenaran, bukan pandangan manusia. Jadi teman-teman, jika kita mudah-mudahan kita tidak diberi ujian yang luar biasa yang berupa fitnah, tapi ketika kita mendapatkan fitnah, yang kita lakukan yang pertama yaitu tidak reaktif dan memaafkan. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bersabar. Mungkin sampai sini pertemuan kali ini membahas bagaimana sikap Ummu Aisyah ketika menghadapi segala sesuatu dengan sifat acuh tak acuh. Tapi bukan sifat acuh ya teman-teman, melainkan manifestasi dari iman yang kuat, kesabaran, ketakwaan, dan keikhlasan yang mendalam. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan nanti meninggal di dunia dengan keadaan hidup bahagia dan nyaman dan tentram, dan semoga nanti kita di akhirat kelaknya mendapat surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini aja hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.